Truk besar ini nabrak beberapa anak SD dan itu menyebabkan sebuah tiang jatuh. Wah, kacau banget nih guys. Jadi di siang hari pada tanggal 31 Agustus kemarin terjadi kecelakaan maut di daerah Bekasi nih, di mana ada satu truk trailer besar dengan muatan besi. Dia berawal menabrak sebuah halte terus nabrak tiang BTS. Nah, kecelakaan ini tuh terjadi sewaktu lagi rame-ramenya nih, karena mereka tuh baru pada pulang sekolah nih anak SD-nya. Biasa kan kalau anak-anak SD pulang sekolah pasti mereka itu ada jajan-jajan juga, dan banyak juga yang menunggu jemputan orang tuanya nih. Jadi mereka itu nunggu di sebuah halte. Dan secara tiba-tiba truk trailer itu naik ke bahu jalan dan menabrak orang-orang sekitaran halte itu. Dan terakhir, truk ini menabrak sebuah tiang BTS Telkomsel yang gede banget guys. Lalu parahnya tiang itu pun jatuh sehingga menimpa orang-orang dan mobil-mobil, motor-motor sekitaran situ guys. Menurut keterangan polisi, kecelakaan ini menyebabkan 30 korban guys, dimana ada 10 orang yang tewas dan lainnya itu luka-luka. Mirisnya, dari 10 korban tewas, 7 diantaranya adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang baru pada pulang itu dan pada jajan di halte. Bener-bener miris banget dan sedih banget sih gue. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa truk sebesar itu siang-siang dia bisa lewat di jalan yang seramai itu? Bukannya kalau truk itu beroperasinya malam ya guys? Coba deh komen di bawah kalau gue salah. Parah nih guys, selebgram ini dibunuh sama fansnya sendiri karena menolak untuk jadi pacar fansnya. Wah, kacau banget nih. Jadi selebgram ini bernama Bianca Devins dan pembunuhnya itu bernama Brandon Carl. Dan yang paling gue gak habis pikir, setelah si Brandon ngebunuh si Bianca, foto jasadnya itu diviralin di sosmednya dia. Jadi Bianca Devins ini terkenal karena dia adalah seorang e-girl. Dan pada saat kejadian, si Bianca ini berusia 17 tahun nih guys. Nah, Bianca ini mempunyai masalah pada mentalnya itu udah cukup lama. Makanya dia tuh jadi ansos banget nih sama dunia luar. Dan Bianca ini, dia tuh lebih suka berkomunikasi dengan orang lewat media sosial, lewat online gitu guys. Tapi walaupun di dunia maya, si Bianca ini juga mendapatkan pelecehan seksual nih guys. Kita move ke si pelakunya nih guys. Jadi siapa nih Brandon? Brandon ini seorang pria yang berusia 21 tahun. Dan si Brandon ini adalah salah satu followers dari si Bianca. Pada bulan April 2019, mereka itu baru pertama kali bertemu via Instagram. Dan dari situlah mereka itu jadi berteman. Dan menurut ibunya Bianca ini, si Brandon ini terobsesi banget nih sama si Bianca. Sehingga muncullah kepinginan si Brandon ini pengen ngemilikin si Bianca. Jadi pengennya tuh lebih dari teman, kayak jadi pacar gitu guys. Tapi di sisi lain si Biancanya ini tuh gak mau sama si Brandon. Dan pada tanggal 13 Juli 2019, Bianca, Brandon, dan satu temennya itu datang ke sebuah konser. Jadi setelah konser berakhir di jam 10 malam, Brandon itu nganterin pulang si Bianca. Di perjalanan pulang, si Bianca ini sempat ngechat temennya nih guys. Si Bianca itu bilang kalau si Brandon ini marah banget karena si Bianca itu tadi pas di konser ciuman sama temen laki-lakinya itu. Nah, chat terakhir yang dikirim sama Bianca itu ke temennya itu jam 5 nih guys. Dan jam 6:10, foto si Bianca yang udah dalam keadaan meninggal dan bener-bener sadis banget cara meninggalnya, itu udah tersebar luas di sosial media. Nah, si Brandon ini tepatnya menyebarluaskannya tuh di Instagram, di Discord, dan 4chan. Bahkan yang lebih psikopatnya lagi, si Brandon itu nulis status di Discord kalau dia itu mau nyari orang lagi buat di stalk guys. Dan parahnya dia sempet-sempetnya nulis status dan update di Instagram kayak gini nih guys statusnya. Ih, benar-benar psikopat gak sih? Akhirnya salah satu dari temennya si Brandon ini mengetahui itu lokasinya tuh di mana.
Dan temennya itu nggak segan-segan langsung telepon polisi, dan polisi pun langsung cepet-cepet datang ke lokasi itu. Kalian harus tahu, setelah polisi menemukan Brandon dan si Bianca, si Brandon itu langsung nusuk-nusuk tubuhnya itu berkali-kali. Tapi walaupun begitu, si Brandon itu nggak meninggal nih guys, walaupun udah terdapat luka besar di tubuhnya. Di TKP, polisi juga menemukan silet dan juga pisau. Dan yang lebih parahnya lagi, polisi juga sempat melihat di komputernya si Brandon, dia itu nyari di Google gimana cara ngebunuh orang. Bener-bener psikopat. Jadi di situ polisi menyimpulkan bahwa Brandon itu melakukan pembunuhan berencana nih guys. Dan mirisnya, setelah tersebar luasnya Bianca fotonya yang meninggal itu, malah netizen itu banyak yang nyalain Bianca dan memuji-muji si Brandon guys. Bener-bener miris. Kalian tahu yang lebih psikonya lagi, si Brandon ini ngerekam detik-detik si Bianca tuh meninggal guys. Di video itu si Bianca itu minta maaf sama si Brandon karena ngelakuin hal yang tadi dia gak suka di konser itu. Dan dia juga negesin kalau dia sama Brandon itu gak ada apa-apa, jadi kayak temen-temen doang. Karena pernyataan si Bianca, si Brandon ini jadi marah banget. Dan akhirnya Bianca udah mau turun dari mobil, lalu dia malah ditusuk sama pisau sama si Brandon guys. Dan pas ditemuin polisi, jasadnya Bianca itu nyaris putus guys kepalanya. Gimana guys menurut kalian? Dia benar-benar psycho nggak sih? Hukuman apa yang pantas buat dia nih guys? Coba komen di bawah ya guys. Gadis kecil ini diperkosa, disiksa, ditusuk alat vitalnya sampai-sampai organ tubuhnya keluar, dan dilakuinnya itu di WC umum. Wah kacau. Jadi ceritanya gadis kecil ini bernama Nayong, dan ini cuma nama samaran ya guys. Dan pelakunya ini bernama Cho Do-sun. Nah mereka berdua ini sama-sama dari Korea Selatan nih. Dan pada saat kejadian si gadis kecil ini berusia 8 tahun. Dari ceritanya, jadi si Nayong ini dia itu lagi jalan sendirian nih mau berangkat sekolah. Dan pas di perjalanan ke sekolahnya, dia tiba-tiba ketemu sama seorang pria yang berusia 57 tahun ini. Si pria bejat ini yang bernama Cho Do-sun. Dan pada saat itu, si Cho Do-sun itu berhasil menghasut si Nayong buat ikut sama dia nih. Dan sampailah mereka berdua ke WC umum yang kosong itu. Tanpa berpikir panjang, si Cho Do-sun itu langsung memperkosa si Nayong. Bahkan parahnya, si Cho Do-sun itu memperkosa si Nayong itu dari bagian bawah sampai bagian atas. Pokoknya seluruh tubuhnya tuh benar-benar dijamah. Kacau banget sih nih. Setelah Cho Do-sun melakukan semuanya itu, dia itu ngambil sebuah sikat WC. Dan kacaunya, si Cho Do-sun itu memasukkan alat pembersih WC-nya itu ke dalam alat vitalnya si Nayong. Parah banget nih orang, benar-benar bejat. Jadi ternyata tujuannya dia melakukan itu untuk menghilangkan DNA-nya si Cho Do-sun-nya itu. Tapi si Cho Do-sun itu melakukan hal itu terlalu dalam. Jadi sampai-sampai organ tubuhnya si Nayong itu keluar nih guys. Dan waktu itu si Nayong itu kan gak mau nih mantep-mantepan sama si Cho Do-sun. Dan si Cho Do-sun itu bener-bener ngamuknya parah banget. Dia tuh nyiksa si Nayong, nabokin pipinya sampai 7 kali. Terus dia juga dicubit di bagian pipinya yang keras banget sampai bener-bener luka. Bahkan saking kencengnya dia nyubit, pipinya itu sampai kayak mau robek gitu. Dan habis melakukan semua hal yang benar-benar keji ini, si Cho Do-sun ninggalin si Nayong sendirian gitu aja di dalam toilet kosong itu. Dia tuh kayak nggak habis ngelakuin apapun gitu, kayak nggak ada apa-apa. Tapi untungnya setelahnya si Nayong itu ditolong karena dia itu berusaha buat bangun dan ngerangkak keluar dari kamar mandi itu nih guys. Sambil merangkak dan organ tubuhnya yang terburai keluar gitu guys. Nah, si Nayong itu diselamatkan oleh warga sekitar situ. Setelahnya, pas diselamatkan, dia itu dioperasi selama 8 jam di rumah sakit, guys. Secara mental dan fisik si Nayong ini benar-benar udah rusak banget. Tapi pada akhirnya si polisi itu berhasil menangkap si Cho Do-sun nih guys. Dan kacaunya, waktu diinterogasi si Cho Do-sun ini nggak ngaku sama sekali kalau dia ngelakuin itu. Akhirnya polisi membeberkan semua bukti yang polisi itu punya.
Dan kalian tahu apa jawaban si Chodosun? Dia dengan entengnya ngomong kalau dia itu lagi mabok. Dan kacaunya, polisi ngebuat si Nayeong itu bolak-balik 8 kali ke kantor polisi. Padahal pada saat itu si Nayeong ini benar-benar tubuhnya tuh belum stabil sama sekali nih. Jadi polisi itu minta keterangan si Nayeong berkali-kali. Karena apa? Karena si polisinya itu lupa apa yang diomongin sama si Nayeong. Ini kacau banget sih. Dan pada saat persidangan, si polisi menanyakan ke Nayeong kalau dia waktu itu mencium bau alkohol nggak, dan Nayeong itu menjawab iya. Dan karena itu si Chodosun hanya dipenjara selama 12 tahun aja nih guys. Karena di Korea Selatan kalau lagi mabok itu nggak bakal bisa dapat hukuman maksimal nih guys. Dan si Chodosun itu udah keluar di tahun 2021 kemarin. Kalian harus hati-hati sih sama orang-orang kayak gini. Benar-benar parah banget, kacau. Coba komen di bawah, menurut kalian harusnya si Chodosun itu dihukum tuh kayak apa nih? Nih guys, jadi ada seorang cowok yang nemuin peta harta karun. Dan katanya di dalam goa ini tuh ada harta karunnya nih guys. Langsung aja lah dia masuk ke dalam goa itu dan dia telusuri nih. Tapi rutenya itu nggak gampang nih guys. Pas dia mau nanjak, dia ngeliat di atas ada batu yang gede banget. Dan tiba-tiba batunya itu ngegelinding dan ngejar-ngejar dia. Tapi untungnya dia itu masih selamat nih guys. Dan ngegelinding dan ngejar-ngejar dia. Tapi untungnya dia itu masih selamat nih guys. Dan akhirnya dia berhasil nemuin peti harta karunnya itu. Tapi pas dia mau ambil, tahu-tahu ada batu gede jatuh dan nimpa kakinya. Dia berusaha banget buat ngeluarin kakinya itu yang ketimpa batu, tapi nggak bisa. Dan tahu-tahu ada yang jatuh tuh kayak batu yang tajam gitu guys. Karena dia udah putus asa, akhirnya dan tahu-tahu ada yang jatuh tuh kayak batu yang tajam gitu guys. Karena dia udah putus asa, akhirnya dia pakai deh tuh buat motong kakinya nih guys. Walaupun dia kesakitan, tapi dia semangat banget nih buat dapetin harta karun. Tapi pas dia buka peti harta karunnya, ternyata peti harta karunnya itu isinya sepatu. Jadinya dia sedih deh, karena kan kakinya udah gak ada guys. Nenek ini tinggal sama sebuah benda yang spesial banget nih. Jadi dia itu tinggal sama gunting dan jarum yang bisa hidup nih. Si nenek lagi ngajarin gunting supaya motong ikutin pola garis dan jangan salah. Setelah si guntingnya mengerti, akhirnya nenek itu ninggalin mereka ke dapur buat ngambil teh. Terus si gunting itu ngeliat di halaman si nenek penuh dengan garis. Jadi dia berpikir untuk menggunting karena kan dia bilang kalau ada garisnya dipotong dengan rapih kan. Si jarum langsung bingung banget karena dia ngeliat tamannya si nenek jadi berantakan banget. Sementara di dalam si nenek itu tenang-tenang aja nih, karena dia nggak tahu di luar itu lagi kacau banget. Part selanjutnya udah aku post di snack video aku ya, jangan lupa follow. Sementara di dalam si nenek itu tenang-tenang aja nih, karena dia nggak tahu di luar itu lagi kacau banget. Untungnya si jarum berhasil menghentikan si gunting sebelum semuanya tuh tambah parah. Dan mereka mulai merapikan halaman si nenek itu. Jadi semua yang rusak tuh langsung dijahit deh sama mereka. Pas si neneknya keluar, dia langsung kaget banget karena dia ngeliat halamannya itu langsung berubah jadi warna-warni kayak gini nih. Dan di luar dugaan ternyata neneknya itu gak marah sama sekali. Dia malah seneng karena ngeliat tamannya dan rumahnya jadi lebih berwarna deh. Ngeri banget nih, perut anak ini membesar dan hampir meletus. Jadi penyakit ginjal anak ini tuh lagi kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Si dokter nyalahin kedua orang tuanya karena anak itu telat minum obat. Makanya penyakit ginjal anak ini jadi kambuh dong. Dan akhirnya anak ini tuh ngomong sama ibunya kalau dia itu telat minum obat karena ayahnya tuh sibuk sama selingkuhannya. Di sini ibunya kaget dong, dan akhirnya dia langsung ngusir suaminya itu ngomong sama ibunya kalau dia itu telat minum obat karena ayahnya tuh sibuk sama selingkuhannya.
Di sini ibunya kaget dong dan akhirnya dia langsung ngusir suaminya itu. Dan waktu pun berlalu, akhirnya si anak udah pulang ke rumah nih. Dia lagi minum obat nih. Tahu-tahu bel berbunyi dan ternyata itu ayahnya. Bukannya ayahnya nanyain kabar anaknya, dia malah mau ngambil rumahnya itu. Tapi waktu di persidangan, akhirnya si ibu memenangkan gugatannya nih. Dia mendapatkan rumah dan hak asuh anak nih. 3 tahun kemudian, mereka nggak sengaja lagi nih nanyain kabar anaknya, dia malah mau ngambil rumahnya itu. Tapi waktu di persidangan, akhirnya si ibu memenangkan gugatannya nih. Dia mendapatkan rumah dan hak asuh anak nih. 3 tahun kemudian, mereka nggak sengaja lagi nih ketemu di dalam rumah sakit. Ternyata anak mantan suaminya yang sekarang itu, dia juga sama kena penyakit ginjal. Nah, mantan suaminya tahu-tahu ngajak balikan, tapi si ceweknya ini udah gak mau nih, karena dia sekarang tuh udah punya keluarga yang baru dan bahagia nih guys. Hebat banget nih guys, seekor simpanse yang lagi ngeliatin ada nenek-nenek nih mendekat ke dia nih guys. Lalu dengan baik hatinya simpanse itu nawarin nenek-nenek ini buat duduk. Jadi pemiliknya itu bilang kalau simpanse ini kalau ngeliat pantai pasti dia bakal neken tombol berhenti guys. Tapi karena simpanse ini terlalu pendek, akhirnya dia nggak kelihatan jalanannya nih. Dan akhirnya bus itu udah hampir mau sampai ke pantai. Karena simpansenya itu udah ngerasa, akhirnya dia naik di kepangkuan nenek-nenek itu dan mencet tombol berhenti. Kemudian busnya itu berhenti di bus stop guys. Dan si simpanse ini bersiap-siap untuk turun bersama anjingnya. Kemudian dengan pintar simpanse ini memasukkan uang mesin dan memberikan uang koin ke supirnya nih guys. Kemudian setelah dia turun, dia membungkuk ke bisnya. Jadi dia itu berucap terima kasih nih guys. Dan setelah itu dia ngebantuin pemiliknya buat membeli gula merah dan juga sebuah pare. Dan kasirnya bilang totalnya semua 100 yen. Dan simpanse ini ngasih uang 100 yen itu dan memasukkan belanjaannya ke dalam tas kantongnya. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya simpansenya itu pulang. Dan pas sampai rumah, ternyata pemiliknya itu udah nungguin dia. Dan pemiliknya seneng banget karena simpansenya itu berhasil pulang dan membawa belanjaan pare dan gula merah. Pinter banget ya guys. Gimana, kalian udah ada yang bantu orang tua kalian belum? Serem banget sih guys. Jadi setiap cowok ini berbuat kejahatan dan juga marah-marah, pasti selalu keluar sampah dari mulutnya. Nah, jadi ceritanya dia tuh lagi jalan nih guys. Jadi pas lagi jalan, tahu-tahu ada bola dan kena kepalanya. Jadi ada bocil yang lempar. Dan sebenarnya bocilnya itu langsung minta maaf nih guys. Dan cowok ini juga bilang gak apa-apa dek. Tapi sebenarnya dia tuh kesel banget karena hal itu. Makanya dia bikin bocil ini jatuh dan tersandung. Gak lama dari dia ngelakuin hal itu, tiba-tiba keluar sampah dong dari mulutnya. Dan gak lama dari situ dia ketemu dia sama anjing. Dan anjingnya itu berisik banget gonggongin dia. Karena si cowok ini tuh gak suka sama anjingnya. Dia dengan jahatnya ngelempar bakpao yang isi beracun biar anjing itu makan. Dan setelah ngelakuin hal itu, lagi-lagi dia ngeluarin sampah dari mulutnya. Lalu pas sampai di rumah, si cowok ini mau pesan makanan nih guys. Tapi karena si pengantarnya itu lama dan katanya macet, dia jadi marah-marah. Dan gak lama dari situ tiba-tiba ada yang ngetok nih guys. Dan dia kira itu adalah pengantar makanannya itu. Tapi pas dia ngintip, ternyata itu diri dia yang lagi marah-marah. Terus juga dia jadi kejebak di kamarnya itu dan gak bisa keluar. Dan beberapa hari setelahnya, ada ibu-ibu yang biasa bersih-bersih di rumahnya nih. Pas diketok-ketok kok gak ada yang keluar, akhirnya dibuka deh langsung. Tapi pas dibuka, ternyata isinya itu sampah semua. Jadi guys, cewek ini punya channel mukbang yang suka makan banyak gitu. Tapi dia itu nggak bener-bener makan semua makanannya. Jadi itu semua palsu guys. Dia sengaja pura-pura matiin komputernya biar dibilang mati lampu. Padahal dia pas mati lampu itu dia buang makanannya. Dan tetap aja karena dia makannya banyak, akhirnya perut dia tuh jadi sakit nih. Akhirnya dia pergi deh ke dokter buat periksa. Dan sampai di dokter dia akhirnya dikasih obat. Setelah dia makan obat itu,
dia makan obat itu, entah kenapa dia terus-terusan ngerasa lapar. Terus akhirnya karena dia udah tahu obat itu kayaknya bikin dia lapar terus, pas dia lagi mau mukbang mie, dia minum obat itu dulu nih guys. Akhirnya dia makan semua obatnya guys. Namun setelah dia makan obat itu, dia benar-benar ngerasa lapar banget. Dan akhirnya dia makan dan terus makan sampai mie yang ada di stoknya dia tuh udah habis. Tapi anehnya dia tetap ngerasa lapar. Parahnya pas dia ketemu sama anjing ini, dia ngeliat jadi lapar dan akhirnya dia makan dong tuh anjing. Dan cewek ini bener-bener gak puas. Dia bakal makan apapun yang ada di depan dia guys. Hati-hati guys. Jadi ceritanya anak kertas ini baru banget masuk sekolah guys. Dan dia kaget banget ternyata di dalam sekolahnya banyak banget anak-anak gunting. Di situ dia ketakutan banget karena takut dia kegunting. Terus dia berusaha buat nyamperin temen-temennya yang sesama kertas. Tapi dia tuh malah ditolak. Dan parahnya dia dilemparin permen karet. Jadi dia bener-bener digangguin abis-abisan guys. Tapi untungnya ada si gunting yang mau nolong dia. Lanjut part selanjutnya. Dan kertas-kertas yang ngebully dia akhirnya kabur karena takut ngeliat si gunting. Akhirnya si kertas dan si gunting ini jadi bersama-sama terus guys. Dan pas dia lagi pulang sekolah, dia ngeliat ada sebuah batu yang digangguin deh sama tuh batu-batu yang lain. Dan dengan rasa berani, si kertas ini maju buat bantuin si batu kecil ini. Akhirnya batu-batu yang ngebully batu kecil ini takut, karena kan kertas lebih menang ya daripada batu. Awalnya si gunting itu takut sama si batu, tapi si batu ini baik. Dan akhirnya walaupun mereka itu beda jenis, tapi mereka tetap bersahabat guys. Kasian banget, anak ini rambutnya tuh kena getah sampai-sampai dia nangis dan kesakitan. Dan akhirnya, parah banget, pokoknya jangan di skip nih guys. Jadi setelah rambut anak ini kena getah, akhirnya dia dikeramasin nih menggunakan kayak gumpalan merah gini, kayak mirip-mirip slime gitu. Setelah itu rambutnya mulailah dikepang di bagian samping-samping sini nih. Ternyata si anak ini tuh pengen rambutnya tuh berwarna-warni kayak gini nih, yang bagus banget kan. Kemudian mukanya itu dihias-hias biar kelihatan lebih cantik. Sesuai dengan permintaannya, akhirnya rambutnya itu dibuat jadi kayak warna yang tadi dia pengen itu. Pokoknya seluruh tubuhnya itu di makeover jadi cantik banget. Yang sebelumnya tadinya rambutnya itu parah banget kena putih-putih kayak gitu, dan akhirnya semuanya jadi berubah menjadi cantik dan bagus kayak gini nih guys. Ini ceritanya keluarga yang kaya raya ini lagi mau ngerayain ulang tahun anaknya masih kecil. Nah jadi setiap ada yang ulang tahun, keluarganya itu bakal makan yang enak-enak banget. Dan pas baru pagi aja udah makan daging yang lezat banget kayaknya. Namun tiba-tiba ayahnya ini manggil koki pribadinya. Dan dia request sama koki itu kalau dia mau makan daging yang lezat banget, yang dagingnya itu terbuat dari wanita-wanita cantik. Jadi si kokinya itu disuruh ngambil ke supplier yang dia biasa ngambil. Dan akhirnya kokinya itu nurut sama majikannya kan. Akhirnya kokinya itu datengin deh tuh suppliernya. Dan pas dia lagi milih-milih, ternyata jadi pas kokinya lagi milih-milih cewek cantik, ternyata kokinya itu dapat telepon dari majikannya. Kalau majikannya itu udah dapat daging yang kualitasnya bagus banget. Jadi kokinya itu disuruh cancel beli dagingnya di sana karena dagingnya itu udah sampai rumah majikannya. Akhirnya kokinya itu udah mulai deh masak dagingnya dan birthday-nya udah dimulai. Dan dagingnya pun disajikan dan kelihatan banyak dan enak banget. Sampai akhirnya keluarga Jason, anak kecil yang lagi ulang tahun, datang semua. Mereka tuh udah gak sabar banget buat ngelahap daging-daging dan makanan yang enak-enak itu. Dan ketika mereka makan, mereka tuh kayak ngerasa daging itu beda sama yang biasanya. Mereka tuh kayak ngerasa daging itu beda sama yang biasanya. Jadi dagingnya itu benar-benar super enak dan mereka tuh puas banget. Bahkan anaknya senang banget karena dia bisa makan di hari ulang tahunnya itu. Karena bosnya itu puas banget sama masakannya si Bird. Akhirnya bosnya itu ngasih daging ke kokinya itu.
karena anaknya Bert itu lagi ulang tahun juga. Nah, pas dia perjalanan pulang, Bert ini gak sabar banget buat ngasih daging yang super enak ini. Tapi pas dia pulang, dia tuh kaget banget ngeliat istrinya tuh lagi nangis-nangis. Ternyata dia baru sadar kalau daging gadis cantik yang dia masak itu anaknya sendiri. Parah banget sih guys. Jadi suaminya itu nyuruh istrinya buat operasi plastik dan membesarkan payudaranya. Tapi pas dia lihat hasilnya, suaminya jadi nyesel banget. Jadi ceritanya di sini suaminya itu pengen banget istrinya tuh operasi plastik. Pas awal-awal dokternya itu bilang dia tuh mau ngilangin kerutan di mata istrinya. Tapi kata suaminya itu tuh gak cukup. Suaminya tuh malah bilang dia harus ngerubah semuanya karena istrinya tuh mukanya jelek. Sampai-sampai dokternya tuh bilang kalau istrinya tuh sebenarnya udah cantik, kamu tuh harus ngehargain istri kamu. Namun suaminya tuh malah bilang kalau payudaranya itu gak bagus, lihat aja payudaranya tuh kecil. Suaminya benar-benar manfaatin istrinya banget. Namun akhirnya istrinya tuh jadi operasi plastik. Dan pas dibuka ternyata mukanya sama aja. Alias sebenarnya istrinya tuh kayak gak ngelakuin operasi plastik. Jadi dokternya itu bilang kalau istrinya itu gak ngerubah muka dia atau fisik dia, tapi yang dirubah itu adalah dalam hatinya dia. Jadi istrinya itu udah gak mau lagi guys dikekang sama suaminya. Dan dia udah gak takut kehilangan suaminya. Tante-tante ini selalu menjatuhkan saus supaya dia bisa dapat makanan gratis. Tapi kalian harus lihat endingnya nih guys. Jadi ceritanya si tante-tante penipu ini dimanapun itu dia tuh gak pernah bayar makanan nih guys. Soalnya dia tuh selalu ngebuat dirinya itu tersiksa di tempat makanan tersebut nih guys. Jadinya si tante-tante ini tuh gak perlu bayar dan bahkan dia malah mendapatkan uang. Di sini dia tuh selalu menipu banyak orang karena kerjaan dia tuh emang kayak gitu, cuma nipu-nipu orang. Dan parahnya kalau ada orang lagi parkir mundur, dia pasti bakal berdiri di belakang mobil itu supaya dia terkesan ketabrak nih guys. Dan dia bakal dapat uang ganti yang benar-benar banyak. Lama-kelamaan dia itu makin lama makin jadi kaya sampai punya uang tuh miliaran. Terus pas dia ngelakuin hal yang sama nenek-nenek, tiba-tiba semua polisi tuh pada berdatangan. Tapi ternyata salah satu dari polisi itu udah pernah nanganin kasus dia dan dia tuh udah terkenal kalau suka nipu-nipu gitu. Akhirnya dia ketahuan dan malah dikerjain sama polisi-polisinya itu. Dan dia malah dibawa ke rumah sakit nih guys. Makanya guys, jangan nipu-nipu orang ya, nanti endingnya kayak gini nih.